Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 18 Desember 2024 dalam Pekan Khusus Advent. Bacaan dibawakan oleh Willy Wibianto, Mazmur dilantunkan oleh Helena Ingjonata Kosumo, dan renungan ditulis oleh Aloysius Gonzaga Dani. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami kembali bersujud di hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas hari baru yang telah Engkau beri. Kami mohon terangi budi kami, supaya kami mengerti makna sapaan-Mu pada hari ini. Terangi hati kami untuk tetap setia dengan ajaran kasih-Mu, dan teguhkanlah iman kami untuk tetap tegar dalam situasi apapun, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia bab 23 ayat 5 sampai dengan 8. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan, dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana Allah telah mencerai-beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja, dan keadilan-Mu kepada putera raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan, dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan
orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel, hanya Dia yang melakukan perbuatan ajaib. Terpujilah namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, pemimpin umat yang memberikan hukum kepada Musa di Sinai, datanglah dan bebaskanlah kami dengan lengan perkasa. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan.
taat kepada kehendak Allah. Renungan dibawakan oleh Aloysius Gonzaga Dani. Bapak, Ibu, kaum muda dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Allah, mari kita awali hari ini dengan damai sejahtera dari Allah. Kisah Injil hari ini menceritakan ketaatan Yusuf sebagai tunangan Maria, ibu Yesus, dalam menjalankan rencana Allah. Dikisahkan bahwa malaikat Allah mendatangi Santo Yusuf dalam mimpi lalu menjelaskan kepadanya bahwa anak yang ada di dalam rahim Maria sesungguhnya berasal dari Roh Kudus. Setelah itu, malaikat mendatangi Santo Yusuf untuk kedua kalinya. Malaikat meminta agar Santo Yusuf membawa Maria pergi ke Mesir. Hal tersebut dilakukan agar Yusuf dan Maria menghindari Raja Herodes yang ingin membunuh seluruh anak-anak di Betlehem yang berusia di bawah 2 tahun. Ketiga kalinya, malaikat kembali datang ke dalam mimpi Santo Yusuf, meminta untuk membawa pulang Maria dan Yesus dari Mesir. Dalam perjalanan pulangnya, malaikat memberi perintah untuk merubah arah tujuan ke daerah Galilea dan menetap di Nazaret. Hal-hal ini menggambarkan betapa Santo Yusuf sangat taat terhadap perintah Allah. Ketaatan yang dilakukan oleh Santo Yusuf tersebut adalah sebuah ketaatan yang aktif untuk menyatukan apa yang dikehendaki Tuhan dan dirinya. Yusuf mengajak Allah untuk bersatu dan berdinamika bersama dirinya. Dalam keheningan hatinya, Yusuf mampu menangkap bahwa Tuhan sendirilah yang memintanya. Maka tidak ada lagi protes, tidak ada lagi tawar-menawar di dalam diri Santo Yusuf. Bapak, Ibu, kaum muda, saudara-saudari yang dikasihi Allah, kehidupan sehari-hari menjadi kesempatan bagi kita untuk mengalami dan mewartakan kebaikan Tuhan. Meneladan Santo Yusuf sebagai pribadi yang kontemplatif dengan mengajak Allah berdinamika dengan kita bisa melihat lebih tajam daripada yang tidak tampak. Kita bisa mendengar lebih jauh daripada yang ditangkap oleh telinga. Sehingga sapaan-sapaan Allah dapat kita tanggapi dengan baik dalam mengabarkan kabar sukacita dari Allah. Bapak, Ibu, kaum muda dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersyukur untuk segala yang kita alami dalam keluarga dan dalam komunitas kita. Tetap setia dengan iman kita, karena dengan iman yang teguh kita bisa merasakan rahmat sukacita dari Allah Bapa. Selalu berhikmat kepada Allah, karena rancangannya sungguh baik. Berilah senyum, sapa, dan harapan-harapan yang baik untuk saling menguatkan satu sama lain, sehingga perjumpaan kita dapat memberikan damai sejahtera bagi dunia. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pengajaran-Mu hari ini, yang sudah menjadi pelita bagi hidup kami. Berilah kami hikmat untuk tetap setia dalam iman-Mu, dan mampukan kami untuk meneladan kasih-Mu. Kasih yang tanpa batas, sehingga kami bisa berkenan menjadi murid-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami mohon berkatilah juga keluarga, pekerjaan, komunitas, dan saudara-saudari kami, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.